Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Batuwo. saya Muhammad Hisham Tercahyo. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ETS pengolahan bahasa alami. Langsung saja, yang pertama yaitu tujuan proyek. Proyek ini bertujuan untuk menerapkan teknik dasar pemrosesan teks seperti tokenisasi, top word removal, theming, lemmatization yang berkaitan dengan pendidikan. Selain itu, proyek ini juga menggunakan metode ekstraksi fitur seperti BOW atau Bulk of Word, DFIDF, dan Word to Fact untuk menganalisis isi teks. Tujuan akhirnya adalah memahami bagaimana pre-processing dan representasi teks dapat membantu dalam analisis data secara lebih efektif. Selanjutnya ada metodologi yang digunakan. Yang pertama, di tahap 1 pemrosesan teks dasar yaitu ada tokenisasi, stop removal, streaming, dan lemmatization. Selanjutnya tahap kedua yaitu ekstraksi fitur seperti yang tadi ada BOW, TF, IDF, dan Word to Fact. Kemudian kita beralih ke hasil eksperimennya. Yang pertama ada kata asli yaitu natural language processing is widely used in education and research. Kemudian setelah kita lakukan tokenisasi menjadi dipecah-pecah, selanjutnya stop removalnya yaitu menghapus kata umum yang tidak bermakna penting seperti is, and, in. Kemudian stemming merubah kata ke bentuk dasar dengan mengotak akhiran tanpa memperhatikan di kamus. Untuk yang lebih sempurna menggunakan lemmatization, mengubah kata ke bentuk dasar sesuai makna aslinya seperti ini. Lanjut, monggo Mas Isam. Kemudian di sini ada hasil eksperimen dari dokumen dari kata-kata yang sudah diketik di Colab. Seperti itu, hasil BOW-nya diperoleh menggunakan convectorizer dari scalar untuk mengubah dokumen teks menjadi representasi vektor berdasarkan frekuensi kata bank of word. Setiap baris matriks output mempresentasikan satu dokumen dan setiap kolom menunjukkan jumlah kemunculan kata tertentu dalam dokumen tersebut. Selanjutnya saya lagi TF-IDF. Dokumennya sama seperti POW tadi. Kemudian fiturnya yang dipakai yaitu kata-katanya, kemudian materinya seperti ini. Dan di sini kita menampilkan 10 kata dengan skor TF-IDF tertinggi. Yang pertama in, dan yang terakhir AI. Grafik menunjukkan kata-kata paling menonjol dari 3 dokumen tersebut. TF-IDF tinggi kata penting dalam dokumen, tapi jarang muncul di dokumen lain. Membantu dalam fitur seleksi untuk model NLP atau analisis konten. Dan di sini ada hasil eksperimen dari dokumen yang sudah dipecah-pecah tadi menggunakan koma. Di sini visual data word embedding dengan TSNE yang dimana katanya yang kanan itu yang bawah dari min 40, kemudian yang vertikal ke atas min 80 sampai 20. Hasil visualisasi ini menunjukkan bahwa kata-kata dengan makna berdekatan dalam teks memiliki kedekatan dalam ruang vektor, mengindikasikan bahwa metode word to fact berhasil menangkap hubungan semantik antar kata. Dan di sini ada analisis efektivitas metode yang dimana berdasarkan hasil implementasi didapatkan output dan pengaruh terhadap model. Yang pertama ada tokenisasi, yaitu outputnya seperti itu. Pengaruhnya memisahkan kata untuk memproses lebih lanjut. Kemudian teknik kedua ada stop word removal dengan output seperti itu. Kemudian pengaruhnya menghilangkan kata umum yang tidak memberikan nilai informasi tinggi. Dan yang ketiga ada lemmatization dengan outputnya seperti itu. Pengaruhnya mengubah kata ke bentuk dasar yang valid dalam kamus lebih akurat daripada stemming.
Dan yang selanjutnya ada teknik stemming, di mana outputnya sudah diubah, kemudian pengaruhnya mengubah kata ke bentuk dasarnya menggunakan aturan linguistik sederhana. Kemudian ada teknik back of word dengan output 0101 seperti itu, kemudian pengaruhnya menghitung frekuensi kata dalam dokumen digunakan sebagai fitur N atau fitur numerik dasar. Kemudian ada teknik TF-IDF dengan output seperti itu, pengaruhnya memberikan bobot kata berdasarkan kepentingannya. Dan yang terakhir ada teknik word to fact dengan output vektor 50 dimensi, pengaruhnya memetakan kata dalam ruang vektor untuk analisis semantik. Selanjutnya ke tahap refleksi dari masing-masing individu. Yang pertama saya ingin berdua. Pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menerapkan teknik pemrosesan teks dan ekstraksi fitur? Mengatur urutan processing yang tepat, serta menghadapi hasil streaming yang tidak sesuai bentuk kata aslinya, yaitu tantangan terbesarnya. Kemudian selanjutnya bagaimana strateginya untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu mengganti streaming dengan lemmatization untuk hasil yang lebih akurat secara linguistik dan memastikan teks dibersihkan dengan baik sebelum diterapkan ke ekstraksi fitur TF-IDF. Selanjutnya, bagaimana efektivitas metode yang diterapkan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Lemmatization menghasilkan kata yang lebih relevan dibanding streaming. TF-IDF mampu mencoroti kata-kata penting yang membedakan antar dokumen dengan baik. Kemudian yang keempat, apa pelajaran utama yang dapat diambil dari proyek ini? Pemilihan teknik pre-processing yang tepat seperti lemmatization dan TF-IDF sangat mempengaruhi hasil akhir analisis teks. Kemudian di sini ada refleksi saya, yaitu tantangan terbesar yang dihadapi adalah menentukan kata-kata yang layak dihapus pada tahap stop word removal, serta memahami representasi vektor dalam word to fact dan word embedding. Kemudian yang kedua adalah strategi yang dilakukan untuk mengatasi masalah, yaitu menggunakan daftar stop word standar yang disesuaikan, serta menerapkan visualisasi TSNE untuk memahami distribusi vektor dari word to fact. Yang ketiga ada efektivitas metode yang diterapkan adalah stop word removal berhasil menyederhanakan teks dan word to fact mampu menunjukkan hubungan semantik antar kata secara visual dan terstruktur. Dan yang terakhir ada pelajaran utama yang dapat diambil adalah penerapan word embedding membantu memahami konteks kata dalam kalimat. Tahapan ini sangat penting untuk meningkatkan pemahaman semantik dalam NLP. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.